Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Saadoeddin Djambek, pakar ilmu falak asal Minang, pemikir bab hisab awal bulan. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Indonesia memiliki tokoh muslim yang memiliki sumbangsi pemikiran tentang hisab awal bulan, awal waktu salat, hingga persoalan astronomi lainnya. Tokoh yang dimaksud adalah Saadoeddin Djambek. Dikenal sebagai pakar ilmu falak, Saadoeddin telah mempelajari ilmu hisab sejak tahun 1929, saat usianya masih 18 tahun. Ia menempuh studi hingga berguru kepada ahli hisab atau ilmuwan bidang astronomi dan benda-benda langit. Di kemudian hari, Saadoeddin menghasilkan karya-karya dalam bidang ilmu falak, salah satunya hisab awal bulan. Selama hidupnya, Saadoeddin Djambek mengabdikan dirinya untuk mempelajari ilmu falak. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari perbintangan, lintasan benda-benda langit seperti bumi, bulan, dan matahari. Lantas, apa pentingnya mempelajari ini? Ilmu falak memiliki peranan penting untuk mengetahui hal-hal praktis terkait kehidupan seorang muslim. Mulai dari soal arah kiblat, jadwal salat hingga penentuan bulan kalender Hijriah untuk menentukan bulan baru, seperti halnya menentukan awal puasa dan Idul Fitri Ramadan. Dia tercatat pernah mengemban amanah jadi satu dari 5 anggota perumus Lembaga Hisab dan Ruqyat Departemen Agama dan Badan Hisab dan Ruqyat, tulisan Hal 43. Ia dilahirkan dari keluarga ulama yang mencintai pengetahuan. Ayahnya adalah Syamsuddin Djambek, seorang ulama besar Minangkabau dan ahli ilmu falak. Dari ayahanda pula, kali pertama ia dikenalkan dengan ilmu itu dan jatuh cinta. Lantas, ia bersekolah dan tamat tahun 1924 di Hollands Inlandse School, HIS. Saadoeddin Djambek melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pendidikan Guru, Holland Inlandse Kweekschool, HIK, di Bukit Tinggi. Setelahnya, Saadoeddin Djambek melanjutkan pendidikan ke Hoger Kweekschool, HKS, dan mendapatkan tahun 1930. Pada tahun 1954 hingga 1955, dengan latar belakang pendidikan ilmu falak yang telah dipelajarinya, Saadoeddin Djambek mencoba memperdalam pengetahuannya di Fakultas Ilmu Pasti Alam dan Astronomi ITB. Tokoh asal Minangkabau. Saadoeddin Djambek biasa juga dikenal dengan Datuk Sampono Radjo. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 24 Maret 1911, 29 Rabiul Awal 1329 H. Saadoeddin merupakan putra ulama besar asal Minangkabau bernama Muhammad Jamil Djambek. Ayahnya juga dikenal sebagai ahli ilmu falak pada masanya. Demikian dilansir Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, OIF UMSU. Pendidikan Saadoeddin Djambek dan karirnya sebagai guru. Menurut karya ilmiah yang ditulis Mikdad Rikanie pada 2019 dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saadoeddin memperoleh pendidikan formal pertama di HIS, Hollands Inlandse School, hingga tamat pada tahun 1924. Setelah lulus, ia melanjutkan studi ke Sekolah Pendidikan Guru, HIK, Hollands Inlandse Kweekschool, di Bukit Tinggi dan tamat pada 1927. Lanjut lagi, ia meneruskan studinya ke Hoger Kweekschool, HKS.
Sekolah Pendidikan Guru Atas, di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh ijazah pada 1930. Selepas mengantongi ijazah pendidikan guru, ia mengabdi sebagai guru Government Kakelskol di Perbaungan, Palembang selama 4 tahun dari 1930 hingga 1934. Karirnya terus berlanjut, hingga akhirnya ia mengajukan permohonan untuk dipindah tugaskan ke Jakarta. Tujuan kepindahan ini agar Sa'adoeddin bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Selama di Jakarta, tokoh asal Minang ini kembali mengabdi sebagai guru Government His selama setahun, 1934 hingga 1935 M. Tak lama setelahnya, ia melanjutkan pendidikan ke Indische Hoofddokter, program diploma pendidikan, di Bandung sampai memperoleh ijazah pada 1937. Tak butuh waktu yang lama, setelah mengikuti pendidikan di Bandung, Sa'adoeddin kembali menjalankan tugas sebagai guru Government His di Simpang 3, Sumatera Timur, selama 4 tahun, 1937 hingga 1941. Seiring waktu, karirnya terus meningkat, dari guru sekolah dasar sampai menjadi dosen di perguruan tinggi. Meski karirnya meningkat, Sa'adoeddin sebagai seorang pemikir terus memperdalam keilmuannya. Pada 1954 hingga 1955, ia memperdalam pengetahuannya di Fakultas Ilmu Pasti Alam dan Astronomi Institut Teknologi Bandung, ITB, atau yang kini dikenal dengan FMIPA ITB. Ia juga belajar hingga ke luar negeri, seperti menghadiri konferensi Mathematical Education di India, 1958. Namanya kemudian semakin dikenal sebagai ahli falak dan berkontribusi dalam pendidikan, melalui Muhammadiyah. Pada 1969, Sa'adoeddin diberi kepercayaan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran di Jakarta periode 1969 hingga 1973. Selama periode ini, ia tetap belajar. Ia pergi lagi ke luar negeri untuk mempelajari sistem comprehensive school di berbagai negara seperti India, Thailand, Swedia, Belgia, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang, 1971. Lalu pada 1972, saat diadakan musyawarah ahli hisab dan ruqyat seluruh Indonesia, disepakati dibentuknya Badan Hisab dan Ruqyat. Sa'adoeddin kemudian dipilih dan dilantik sebagai Ketua Badan Hisab dan Ruqyat. Pemikiran Sa'adoeddin Jambek. Mikdad Rikanie, dalam studinya juga menguraikan pemikiran Sa'adoeddin. Salah satunya tentang pengembangan sistem baru dalam perhitungan hisab dengan mengenalkan teori spherical trigonometry, segitiga bola. Menurut Sa'adoeddin, teori itu dibangun untuk menjawab tantangan zaman. Artinya dengan meningkatnya kecerdasan umat di bidang ilmu pengetahuan maka teori-teori yang berkaitan dengan ilmu astronomi hisab perlu didialogkan dengan ilmu astronomi modern sehingga dapat dicapai hasil yang lebih akurat. Sa'adoeddin menggunakan teori-teori yang terdapat dalam spherical trigonometry untuk menghisab arah kiblat, menghisab terjadinya bayang-bayang kiblat, menghisab awal waktu sholat dan menghisab awal bulan dalam kalender Hijriah. Karena sistem tersebut dikembangkan olehnya, sistem itu akhirnya dikenal dengan istilah hisab Sa'adoeddin Jambek. Beberapa pemikirannya juga didokumentasikan dalam buku, antara lain Waktu dan Jadwal Penjelasan Populer Mengenai Perjalanan Bumi, Bulan dan Matahari, penerbit Tinta Mas tahun 1952. Almanak Jamiliyah, penerbit Tinta Mas tahun 1953. Arah Kiblat dan Cara Menghitungnya dengan Jalan Ilmu Ukur Segitiga Bola, penerbit Tinta Mas tahun 1956. Menghisab Awal Waktu Sholat, penerbit Tinta Mas tahun 1957. Perbandingan Tarikh, penerbit Tinta Mas tahun 1968. Pedoman Waktu Sholat Sepanjang Masa, penerbit Bulan Bintang tahun 1974. Sholat dan Puasa di Daerah Kutub, penerbit Bulan Bintang tahun 1974. Hisab Awal Bulan Kamariah, penerbit Tinta Mas tahun 1976. Sekian mungkin sedikit cerita tentang Sa'adoeddin Jambek, pakar ilmu falak asal Minang, pemikir bab hisab awal bulan. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.